Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau jawab, ibumu. Lalu dia bertanya, kemudian siapa? Beliau jawab, kemudian ibumu. Lalu dia bertanya, kemudian siapa? Beliau jawab, kemudian ibumu. Lalu dia bertanya, kemudian siapa? Beliau jawab, kemudian bapakmu. Muttafaqun alaih. Pelajaran hadis yang pertama, bihusni sahabati, yaitu bihusni suhbati, artinya persahabatanku yang baik. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati, artinya siapa yang paling berhak mendapatkan persahabatanku yang paling baik, maksudnya lemah lembutku atau pergaulanku dengan sangat sopan dari yang lainnya dan baktiku kepadanya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah hadis ini hanya pada husnus suhbah atau husnus sahabah. Maka timbul pertanyaan, jika seseorang atau jika seorang anak mendapati perintah ibunya dan bapaknya bertentangan, manakah yang dia dahulukan? Jawabannya adalah tergantung maslahat dan mudaratnya. Jika perintah bapak lebih banyak maslahatnya dibandingkan larangan ibu, maka bapak ditaati dengan memberikan penjelasan kepada ibu dengan lemah lembut. Begitupun dengan sebaliknya, jika ibu memerintahkan sedangkan bapak melarang, maka dilihat maslahatnya. Dengan memilih salah satu yang lebih banyak maslahatnya dari yang lainnya, dengan menjelaskan lemah lembut kepada yang kita tidak pilih dari maslahat dan mudarat yang kemungkinan terjadi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ketika seorang anak berbakti kepada bapaknya dengan satu kali, maka dia harus berbakti kepada ibunya 3 kali lipat dari baktinya kepada bapaknya. Begitupun ketika berlemah lembut, berbicara dan seterusnya. Misal seorang anak berbicara lemah lembut kepada bapaknya, maka anak tersebut harus 3 kali lebih lembut berbicara kepada ibunya. Begitupun ketika mereka butuh sesuatu, sebelum memerintahkan kita, maka kita lebih dahulu memberikan apa yang mereka butuhkan, terlebih kepada ibu 3 kali siap siaga kepada kebutuhannya. Pelajaran yang keempat, kenapa ibu 3 kali dalam hal ini? Karena ibulah yang mengandung, yang melahirkan, dan menyusui. Padahal pekerjaan semua ini adalah sangat susah dan berat. Apalagi seorang wanita tabiatnya adalah seorang yang lemah dari segi fisik. Ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tadi membuatnya semakin lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Adapun bapaknya maka bersamaan dengan ibunya. Mereka berdua merawat anaknya. Dan pekerjaan yang kebanyakan orang lakukan dari mencari nafkah dan penghidupan itu dilakukan oleh seorang bapak. Maka tetap kita berbakti kepada bapak kita dan tidak durhaka kepadanya. Kita menghormatinya, menghargainya dan sebagainya. Dan bagi anak wanita, bapaklah yang paling pertama dari urutan wali nikah ketika dia ingin menikah, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya yang dimiliki oleh seorang bapak. Dan yang terakhir, yang kelima, mari tetap untuk selalu berbakti kepada orang tua selama keduanya masih ada, atau salah satunya sebelum penyesalan itu datang. Karena betapa banyak orang yang sudah kehilangan orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya, mereka mau berbakti tetapi tidak bisa lagi. Wallahu taala a'lam.